Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 1 Farmakologi kelas D3-3A Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau dengan dosen pengampu Ibu Apoteker Mira Febrina Master Science yang beranggotakan yang akan membahas anti diare dan laksativa. Yuk disimak. Pertama adalah anti diare. Anti diare adalah obat yang diberikan untuk mengurangi ataupun mengatasi gejala dari diare. Diare sendiri merupakan keadaan di mana seseorang sering membuang air besar dengan kondisi tinja yang encer. Mekanisme anti diare. Obat anti diare dapat mengatasi diare dengan cara memperlambat gerakan feses di dalam saluran cerna sehingga dapat meningkatkan penyerapan air dan elektrolit kembali ke dalam tubuh. Penggolongan anti diare terbagi menjadi 4. Yang pertama, kemoterapika, yaitu untuk diare yang diakibatkan oleh kolera. Yang kedua ada obstipansia untuk terapi simptomasis. Yang ketiga ada adringensia, menciutkan selaput lendir usus, dan yang terakhir ada absorbensia, menyerap ataupun absorpsi zat-zat beracun yang dikeluarkan oleh bakteri. Sediaan obat diare. Yang pertama loperamid. Loperamid adalah sediaan obat yang digunakan untuk memperlambat gerak usus agar terbentuknya feses lebih padat pada saat diare. Indikasinya untuk mengatasi diare. Kontraindikasinya peristaltik tidak boleh dihambat. Dosis awal dewasa 2 tablet, kemudian 1 tablet setelah habis defekasi, maksimal 8 tablet per hari. Dosis awal anak 1 tablet, kemudian disesuaikan maksimal 4-6 tablet per hari. Efek sampingnya konstipasi, gangguan irama jantung, pankreatis, mual, pusing, ruam, perut kembung, dan nyeri perut. Kedua ada sulfonamida. Sulfonamida adalah obat yang mengatasi antibakteri. Indikasinya mengatasi bakteri baik bakteri gram maupun bakteri non-gram. Kontraindikasinya wanita hamil, ibu menyusui, dan pasien porfiria. Kemudian dosisnya yaitu 960 mg maksimal 2 kali sehari. Efek sampingnya yaitu ruam, kulit gatal, sakit kepala, pusing, diare, kelelahan, mual, muntah, kulit pucat, nyeri sendi, dan sensitif terhadap cahaya. Dan yang ketiga yaitu norit. Norit adalah obat yang digunakan untuk mengatasi diare serta perut kembung. Dosisnya 3-4 kapsul sehari, maksimal 12 kapsul sehari. Efek sampingnya penurunan suhu tubuh drastis atau hipotermia dan tekanan darah rendah atau hipotensi. Contoh sediaan obat diare berikut ini adalah beberapa gambar dari obat diare. Laksativa. Apa yang dimaksud dengan laksativa? Laksativa atau pencahar adalah makanan atau obat-obatan yang diminum untuk membantu mengatasi sembelit dengan membuat kotoran bergerak dengan mudah di usus. Dalam operasi pembedahan, obat ini biasanya diberikan kepada pasien untuk membersihkan usus sebelum operasi dilakukan, yang biasanya digunakan untuk mengatasi konstipasi atau sembelit. Mekanisme laksativa. Obat pencahar biasanya bekerja dengan cara melumasi usus atau disebut juga dengan stimulan, melembutkan feses, mengembangkan feses dengan cara menarik air lebih banyak ke dalam feses atau disebut juga dengan bulk forming agent, melumasi tinja agar lebih mudah keluar dari usus besar, lubrikan, atau dengan mempromosikan masuknya air ke dalam usus. Penggolongan laksativa. Yang pertama itu ada pencahar rangsang, merangsang mukosa atau otot polos
sehingga terjadi peningkatan peristaltis dan sekresi lendir usus. Yang kedua itu ada pencahar garam dan pencahar osmotik. Yang pertama contohnya itu garam Inggris MgSO4. Laktosa bersifat diabsorpsi di usus halus sehingga air ditarik ke dalam elemen usus atau daya osmotik dengan akibat tinja menjadi lembek. Yang ketiga itu ada pencahar pembentuk massa. Yang keempat ada pencahar emulien, memudahkan defekasi dengan jalan melunakkan tinja tanpa merangsang peristaltis usus baik langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya itu ada sediaan obat laksativa. Yang pertama itu Kompolax, indikasinya itu untuk melembekkan tinja dan feses pada keadaan sulit buang air besar. Dosisnya itu untuk dewasa 2 sendok takar 10 ml, anak usia 6-12 tahun 1 sendok takar 5 ml. Obat ini sebaiknya dikonsumsi dalam kondisi perut kosong. Lebih utamanya lagi diminum sebelum tidur untuk memaksimalkan fungsinya. Efek samping dari obat ini yaitu pertama reaksi alergi kulit ruam atau pruritis. Yang kedua reaksi alergi kulit terasa terbakar. Yang ketiga diare dan 4 mual muntah. Selanjutnya itu Psyllium plantoga. Indikasi dari sedian ini membantu melancarkan buang air besar. Kontraindikasinya dari sedian ini anak usia di bawah 10 tahun, pasien hipersensitif terhadap zat aktif, dan penderita diabetes. Dosis dari sedian ini 3-3,6 gram dalam 250 ml air. Dan efek samping dari sedian obat ini kehilangan cairan, kelemahan otot, dan penurunan berat badan. Selanjutnya itu Bisakodil. Indikasinya mengatasi konstipasi. Kontraindikasinya pemberian Bisakodil adalah apabila pasien memiliki hipersensitivitas terhadap Bisakodil maupun komponen sediaan lainnya. Dosisnya dewasa 5-10 mg di malam hari, dapat diberikan hingga 20 mg sesuai kebutuhan. Anak umur 4-10 tahun 5 mg pada malam hari. Anak umur lebih dari 10 tahun, dosis sama seperti orang dewasa. Dan efek samping dari obat ini adalah pendarahan saat buang air besar, nyeri perut, vertigo, dan iritasi dubur. Berikut ini adalah contoh dari sediaan obat anti diare. Baiklah, di sini saya menjelaskan juga tentang efek samping obat pencahar. Pertama itu kram. Menggunakan obat pencahar stimulan bisa menyebabkan kram di perut dan saluran pencernaan bawah. Obat pencahar meringankan sembelit dengan merangsang kontraksi dinding perut sehingga feses bergerak lancar ke rektum untuk kemudian dibuang. Selama bekerja, obat pencahar berpotensi menyebabkan kram akibat perubahan keseimbangan cairan pada usus besar dan rektum. Selanjutnya itu anus terasa terbakar. Suppositoria gliserin dimasukkan ke dalam anus untuk meredakan sembelit ringan sampai sedang. Kontak harus terjadi antara suppositoria dengan anus selama penyisipan. Menggunakan suppositoria untuk mengobati sembelit berpotensi menyebabkan iritasi dan rasa terbakar terhadap anus. Yang ketiga tuh kembung. Bengkakan perut atau lambung umum terjadi selama penggunaan obat pencahar. Yang keempat, gas berlebih. Mengobati sembelit melalui penggunaan obat pencahar yang mengandung serat akan menyebabkan produksi gas yang berlebih dan menyebabkan sering buang gas atau kentut. Gas diproduksi berlebih karena diseret ke dalam saluran pencernaan, menambahkan terlalu banyak serat dalam waktu singkat. Yang kelima itu adalah pendarahan anus. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih.